Dua korban selamat ritual maut di Pantai Payangan masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Setelah sehari dirawat, kondisi kedua korban mulai stabil. Dua korban selamat ritual maut di Pantai Payangan, Jember, N dan F masih dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. N merupakan pemimpin padepokan Tunggal Jati Nusantara yang diikuti para peserta ritual. Kedua korban sempat mengalami sesak napas akibat menelan air laut. Mereka dirawat di sebuah ruangan dengan pengawasan polisi. Jadi untuk korban yang selamat sampai saat ini ada dua korban yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember. Dan kondisi alhamdulillah sudah stabil semua. Keduanya kini dalam kondisi stabil setelah dirawat sejak kemarin. Mereka diperkirakan bisa segera pulang hari ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu, dua korban meninggal dunia dalam ritual maut di Pantai Payangan dimakamkan pihak keluarga. Kedua korban yang merupakan suami istri meninggalkan 5 anak yang masih balita. Usai diotopsi, jenazah pasangan suami istri korban ritual maut di Pantai Payangan langsung dimakamkan pada Minggu malam. Kedatangan jenazah Saiful dan Sri Wahyuni diiringi isak tangis keluarga, termasuk 5 anak korban yang masih berusia balita. Saiful dan Sri Wahyuni adalah 2 dari 11 korban jiwa ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Minggu dini hari. Menurut keluarga, kedua korban berpamitan untuk datang ke pengajian yang telah mereka ikuti selama 2 bulan terakhir. Keluarga tidak mengetahui pasangan suami istri ini pergi ke Pantai Payangan. Langsung ke Watulo jam 7. Oh, berarti sebelumnya ngomong kalau mau ke Watulo. Biasanya di mana bapaknya? Kan bilang ke Watulo tadi malam. Terus pihak keluarga langsung ke Watulo gitu. Iya, saya langsung ke Watulo. Usai dimandikan dan disolatkan, kedua jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Agung yang berjarak kurang lebih 1 km dari kediaman keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga yang menjadi saksi dalam insiden ritual maut Pantai Payangan mengaku telah berupaya memperingatkan para korban. Saat kejadian, angin dan ombak di lokasi sedang tidak bersahabat sehingga berbahaya bagi warga. Saya jangan sampai mandi di laut. Oh ya, udah bilang gitu kiainya pada saya. Ya kan udah tahu kan, ombak besar. Jalan gitu sudah jam 12 ada termasuk korban laporan pada saya kejadian. Saya langsung meloncat ke laut ngambil korban. Saya sendiri Bu yang ngambil orang 5 itu. Waktu ombak besar juga bagian dinas sudah ada di sini, bagian dan Ramil juga antara kepolisian juga ada di sini, juga kampungnya sudah ada di sini, Pak RT-nya juga ada di sini, juga tokoh masyarakat ada di sini, juga tim besar ada di sini juga Bu waktu itu. Sebenarnya itu sering kalau orang itu Bu sering mau di sini Bu, sering itu Bu 3 bulan sepisang. Bawa saudara-saudara, rombongan-rombongan. Jadi sering dilakukan oleh warga yang berbeda, bukan hanya kelompok yang datang pada malam hari tadi, Pak. Kalau waktu siang ya ada Bu, sebagian ya kurang kepada Allah, minta kepada Allah. Di pesarian sini makam yang ada di sini, gitu Bu. Apakah ada hari-hari atau bulan tertentu, Pak, di mana warga kerap melakukan ritual di sana? Ini tuh Bu, bangkanya para kiai banyak juga di sini. Tapi laporan dulu. Sepengetahuan Anda, apa alasan ritual ini digelar pada tengah malam, Pak? Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa, Bu. Tujuannya anak putu kepada Allah saya nggak tahu. Tujuannya.
Baik, tadi Anda Penting sebutkan. saya itu menjaga tentang keselamatannya saudara. Baik, Pak Saladin, tadi Anda sebutkan Anda sempat memberikan peringatan namun tidak dihiraukan. Kemudian pada saat Anda turun ke pantai untuk membantu menyelamatkan para korban, berapa tinggi ombak pada saat itu, Pak Saladin? Ombak itu waktu itu Bu, saya yang menolong korban. Itu sebenarnya sekitar ada 4 Bu, ombak yang besar, kanal-kanal itu. Lebihnya sekitar 2 meter lebih tingginya. Ya, saya yang melabui Bu, melabui korban. Baik, Pak Saladin, sepengetahuan Anda tentunya juga mengetahui bagaimana sebenarnya sih kondisi dari Pantai Payangan ini, apakah memang berbahaya untuk dikunjungi terutama pada tengah malam? Berbahaya Bu, berbahaya. Apakah memang selalu ombaknya ini memang selalu tinggi di pantai tersebut? Sebenarnya ombak itu belum tentu Bu, sekarang bagus ombaknya, tadi malam kok besar. Baik, jadi tergantung dari cuaca juga sebenarnya. Nggih. Waktu itu ada anginnya Bu, angin dengan ombaknya Bu. Waktu itu kejadian itu. Lalu pada saat malam tadi Anda memberikan peringatan kepada dalam tanda kutip pemimpin dari ritual ini, apa respon dari pemimpin ini? Saya tidak tahu Bu, tujuannya apa saya tidak tahu. Cuma saya sebelum mulai saya sudah di pintu gerbang sudah memperingati ketuanya dengan kiainya. Ombaknya besar Ki, jangan sampai ke laut, mandi di laut. Itu peringatnya saya. Baik. Lalu pukul berapa kira-kira bagaimana MUI Jember menyikapi ritual maut yang merenggut nyawa 11 orang di Pantai Payangan? Sudah bergabung bersama kami Abdul Haris, Ketua MUI Jember. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Abdul, sejauh ini apa hasil penyelidikan MUI setempat atas tragedi ritual maut di Pantai Payangan? Ya, sementara ini memang kami masih mengumpulkan data-data, ya. Jadi memang kalau dari sisi bacaan-bacaan yang kemudian dibacakan, yaitu sholawat, kemudian misalnya Al-Quran dan seterusnya itu tidak ada yang menyimpang. Tapi kemudian ketika itu dilakukan di tepi laut, kemudian bahkan menurut laporan resmi ketika kami tadi rapat dengan gubernur misalnya, itu ada unsur ngalap barokah misalnya di tepi pantai itu kepada penunggu pantai. Disitulah kemudian MUI bisa masuk untuk mendalami lebih jauh apakah itu memang keyakinan yang benar-benar terjadi pada semua pengikut atau pimpinan dari padepokan itu atau seperti apa. Ya, ini kita akan melakukan pendalaman mengingat sekarang pimpinan padepokan itu masih dirawat dan masih belum bisa ditemui. Begitu mungkin. Baik, artinya kami konfirmasi kembali ada dugaan sementara bahwa ritual maut di pinggir pantai ini menyimpang dari ajaran agama. Kalau dugaan memungkinkan, ada penyimpangan memungkinkan, gitu ya. Apalagi kemudian misalnya itu dilakukan di tepi pantai dan ada seperti yang tadi saya tegaskan itu ada keyakinan seperti yang sering saya tegaskan, ketika kemudian seorang itu memiliki keyakinan bahwa ada sesuatu yang lain di samping Allah misalnya, itu yang mampu memberikan manfaat dan menolak madarat, maka itu bisa dikatakan menyimpang dari ajaran Islam. Kita harus berkeyakinan dan masyarakat kita harus kita edukasi dengan baik bahwa yang mampu memberikan manfaat, menolak madarat itu hanya Allah. Selain itu tidak ada. Apakah itu siapapun selain Allah, itu tidak ada yang mampu melakukan itu. Baik. Jadi kalau seandainya kemudian tadi dilaporkan ketika diwawancara itu kok ada kepingin ngalap barokah kepada penunggu pantai selatan dan seterusnya, disitulah kemudian potensi yang memungkinkan untuk kita anggap sebagai menyimpang dari ajaran Islam. Baik, disebutkan bahwa peserta ritual berasal dari sebuah padepokan di Kota Jember. Bagaimana sebenarnya pengawasan dari MUI terhadap padepokan semacam ini, Pak? Ya,
sebenarnya begini, kalau seandainya masalah padepokan, organisasi keagamaan, itu sebenarnya sudah ada kapling-kaplingnya. Jadi kalau seandainya misalnya itu terkait dengan pesantrenan, biasanya sudah dibina atau diawasi terdaftar di Kementerian Agama, misalnya begitu. Kalau seandainya itu terkait dengan misalnya organisasi yang lain, mungkin di Satgas Bangpol atau di Kemenkumham dan seterusnya. Sementara ini memang MUI sama sekali tidak memiliki data tentang padepokan ini. Bahkan mungkin sampai saat ini mungkin tidak bisa mendengar kalau seandainya misalnya tidak ada kejadian yang meledak sampai menelan korban yang sebegitu banyak itu. Sehingga memang MUI memang tidak punya data untuk kasus untuk organisasi atau padepokan ini, memang tidak punya data. Padepokan Tunggal Jati Nusantara ini tidak terdata di MUI Jember. Ada rame-rame semacam ini, sehingga kita banyak turun dan berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk kemudian siapa ini dan siapa pimpinannya, siapa pengikutnya dan seterusnya, itu kita banyak berkoordinasi dengan pihak yang lain. Baik. Terakhir mungkin Pak Abdul, apa langkah tercepat yang akan dilakukan oleh MUI Jember dalam waktu dekat terkait kasus ini? Ya, ini kita sudah mendapatkan permintaan ya dari MUI Jawa Timur, dan bahkan yang saya dengar itu MUI Pusat juga seperti itu, agar kita melakukan penelitian, melakukan kajian yang lebih intensif tentang hal-hal yang terkait dengan ini. Dan insya Allah Rabu itu di deadline kita juga harus melaporkan kepada MUI wilayah Jawa Timur. Jadi kita sudah berkoordinasi di internal MUI dan kemudian juga berkoordinasi dengan pihak Pemkab, untuk kemudian kepolisian juga, untuk kemudian mendukung kami agar kami bisa memberikan laporan yang lebih komprehensif tentang ajaran ini atau tentang padepokan ini, terkait dengan bagaimana bacaan-bacaan yang kemudian dijadikan sebagai tradisi. Baik. Kemudian pengikutnya itu berapa, motivasi dari pengikut itu apa, dan kemudian janji-janji apa yang mungkin diberikan oleh pemimpin dan pimpinan padepokan ini misalnya, itu semuanya akan secara komprehensif akan kami laporkan ke MUI Jawa Timur. Baik. Tapi yaitu ada deadline waktu sampai Rabu. Kami memang tadi seharian itu ikut Bu Khofifah ke Payangan dan seterusnya itu untuk melihat lebih dekat kira-kira strategi yang kemarin memilukan itu seperti apa. Tadi kami seharian itu, dan selanjutnya kita akan melakukan kajian lebih intensif. Baik, kami akan tunggu tindak lanjut dari pihak-pihak terkait termasuk MUI Jember tentunya untuk mengusut tuntas kasus ritual maut di Pantai Payangan ini. Terima kasih Pak Abdul Haris, Ketua MUI Jember.